Beragam tragedi kecelakaan transportasi publik yang ada di Indonesia selalu menyisakan sepenggal kisah heroik di dalamnya. Publik negeri pernah dikejutkan dengan peristiwa tenggelamnya kapal Tampo Mas II di Selat Masalembo. Kapten Abdul Rifai yang bertindak sebagai nahkoda berusaha mempertahankan posisi kapal agar tidak tenggelam dengan cepat. Ia sebenarnya tahu bahwa nyawa Tampo Mas II telah mendekati ajal. Namun, dirinya tetap berusaha tenang dan sebisa mungkin tak menunjukkan sikap panik yang berlebihan. Tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin membuat dirinya mengabaikan keselamatan pribadi dan memilih nyawa penumpang agar tetap selamat dari peristiwa nahas itu. Kapal Tampo Mas II yang semula bernama Motor Vessel Great Emerald diproduksi pada tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Jepang. Kapal ini tergolong jenis kapal Ro-Ro dengan time screw streamer berukuran 6139 GRT. Kemudian dimodifikasi ulang pada tahun 1971 di Taiwan. Kapal ini berkapasitas 1.250 sampai 1.500 orang penumpang dengan kecepatan maksimum 19,5 knots. Kapal ini juga memiliki lebar 22 meter dan panjang 125,6 meter. Dan kapal ini dibeli oleh PT PAN, pengembang armada niaga nasional, dari pihak Jepang seharga 8,3 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian PT Pelni Pelayaran Nasional Indonesia membeli secara mengangsur selama 10 tahun kepada PT PAN berdasarkan berbagai sumber, tepat pada tanggal 27 Januari 1981. Kapal yang dinahkodai oleh Kapten Abdul Rifai, kelahiran Bengkulu 23 Agustus 1936 ini, sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi. Tragedi tenggelamnya kapal Tampo Mas menyebabkan tewasnya ratusan penumpang. Disebut-sebut jumlah korban tewas mencapai 431 orang tewas, dengan rincian 143 mayat ditemukan dan 288 orang hilang bersama kapal. Sementara 753 orang berhasil diselamatkan. Namun sumber lain menyebutkan angka korban yang jauh lebih besar, hingga 666 orang tewas. Dari catatan kapal tanker Istana 6 berhasil menyelamatkan 144 penumpang Tampo Mas dan 4 jenazah. Sementara kapal motor Sengata menyelamatkan 169 orang dan 2 jenazah. Sedangkan kapal motor Sone tercatat menemukan 29 mayat termasuk jenazah nahkoda kapal Tampo Mas II yaitu Kapten Abdul Rifai. Markonis kapal Tampo Mas, Odang Kusdinar, diberitakan selamat. Ia ditemukan bersama 62 penumpang dalam skoci di dekat Pulau Duang-Duang Besar, yaitu sekitar 240 km sebelah timur tempat Tampo Mas tenggelam pada hari Jumat 30 Januari 1981 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah sehari semalam melintasi lautan, mesin kapal rusak di Minggu malam pada tanggal 25 Januari 1981 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah karena kebocoran bahan bakar. Api mulai menyambar dan kru mesin mati-matian memadamkannya dengan alat pemadam portable. Api lalu menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Usaha pemadaman menemui jalan buntu saat air untuk memadamkan api tidak bisa disemprotkan karena generator mati. Api tentu saja semakin berkobar keluar ruang mesin, bahkan sampai ke ruang tempat disimpannya mobil dan motor yang berbahan bakar. Setelah api semakin sulit diatasi, maka Kapten Abdul Rifai sang nahkoda mengambil keputusan untuk mendamparkan kapalnya ke pulau terdekat. Namun, usaha itu gagal karena baling-balingnya tidak bisa berputar. Matinya listrik membuat radio mati dan pesan ke kapal lain ataupun ke syah bandar pelabuhan pun tak bisa dikirim. Isyarat cahaya pun dilontarkan ke udara, tak bisa menyala. Panasnya api membuat beberapa penumpang terjun dan penumpang yang beruntung turun ke dalam skoci. Evakuasi penumpang semakin berjalan kacau. Tak ada tanda arah jalan keluar yang jelas di dalam kapal. Bahkan ada awak kapal yang menurunkan skoci untuk dirinya sendiri. Tampo Mas II makin berada dalam bahaya.
munculnya matahari pada tanggal 26 Januari 1981 yang menerangi lautan di sekitar Tampomas, dan kobaran api yang terlihat dari kejauhan pun menjadi isyarat bagi kapal lain yang melihatnya. Tampomas II butuh tindakan penyelamatan. Kapal motor Sangihe di bawah komando nahkoda Kapten Agus Sumirat adalah yang pertama kali tiba. Mualim jaga dari kapal motor Sangihe melihat kepulan asap yang semula dikiranya datang dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis kapal motor Sangihe Abu Bakar kemudian mengirimkan pesan telegraf pada pukul 8.15 terkait nasib Tampomas II. Kapal motor Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21.00. Disusul 4 jam kemudian oleh kapal tanker Istana VI dan kapal-kapal lainnya, yaitu kapal Adiguna Karunia dan kapal motor Sengata milik PT Porodisa Lines. Ruang mesin Tampomas II akhirnya meledak pada pagi hari 27 Januari esoknya. Kapal pun makin dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut dan kapal miring 45 derajat. Akhirnya, pada 27 Januari 1981 pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau 13.45 waktu Indonesia Tengah, Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa di sekitar perairan Masalembo. Perairan ini terkenal sebagai segitiga Bermuda Indonesia. Kita seringkali terpesona dengan keindahan laut yang luas dan indah. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa laut juga bisa menjadi sangat berbahaya. Tragedi kapal Tampomas pada tahun 1981 mengingatkan kita akan bahaya di laut dan pentingnya keselamatan. Kita harus selalu ingat bahwa laut bisa berubah dengan cepat dan tidak bisa diprediksi. Ombak besar, cuaca buruk, angin kencang, dan arus yang kuat bisa menyebabkan kecelakaan yang serius. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengambil tindakan pencegahan dan memastikan bahwa kita selalu mengikuti standar keselamatan di laut. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika suka dengan kontennya. Dan abaikan saja jika kalian tidak suka. So, sampai jumpa di video selanjutnya.